Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di saat-saat ini banyak sekali para pakar yang berbicara tentang solusi-solusi yang ditawarkan untuk menghadapi problematika kehidupan. Dari problematika yang terkait dengan masalah keluarga, kemasyarakatan, hingga problematika yang terkait dengan kenegaraan. Solusi-solusi tersebut yang mereka tawarkan boleh saja untuk diterapkan dan diuji coba. Tetapi di sana ada solusi yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Zat yang berada di atas langit yang tujuh, yang bersemayam di atas arsy-Nya. Solusi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk segala problematika, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi kepadanya. Permasalahan apapun yang dihadapi, hendaknya kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan untuk memberikan solusi. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini turun terkait dengan permasalahan rumah tangga yang sangat pelik, yaitu permasalahan perceraian. Dan ayat ini adalah salah satu ayat dari surat At-Talaq, surat perceraian. Kita tidak pungkiri bahwasanya permasalahan yang paling pelik dihadapi oleh seorang lelaki dan seorang wanita adalah permasalahan rumah tangganya, terlebih sampai pada derajat perceraian. Dan betapa berat seorang menghadapinya terkait dengan anak-anak, terkait dengan mertua, terkait dengan orang tua, terkait dengan tetangga. Maka permasalahan yang sangat pelik. Tetapi Allah sebutkan, siapa yang bertakwa ketika menceraikan atau ketika diceraikan, Allah akan berikan solusi baginya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah, wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Wahai Nabi, yaitu wahai orang yang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah pada ikut aturannya. Aturannya bagaimana? Tidak boleh seorang ketika dia emosi langsung dia katakan kepada istrinya, "Kamu saya ceraikan." Tapi ada aturan yang disebut dengan tolak sunnah. Dia harus menunggu istrinya dalam kondisi suci, belum dia gauli, baru dia boleh jatuhkan cerai dengan talak satu. Dia harus menunggu istrinya dalam kondisi suci, tidak dia gauli, baru kemudian dijatuhkan talak satu. Betapa banyak kaum muslimin tidak mengerti akan hukum ini, tidak mengerti tentang tata aturan perceraian. Kemudian dia ceraikan istrinya kapan saja dia emosi, istrinya sedang haid, istrinya sudah dia jimai, kemudian jatuhkan cerai, dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara aturan cerai, kalau sudah menceraikan istri tidak boleh diusir dari rumah, biar dia tinggal di rumahnya. Kata Allah, "La tukhrijuhunna min buyutihinna." Jangan kalian mengusir istri-istri kalian yang sudah diceraikan dari rumah mereka. Kemudian juga para wanita tidak boleh keluar dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan juga mereka yang diceraikan tidak boleh keluar dari rumah. Lihatlah aturan yang dilanggar oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Betapa banyak wanita belum diceraikan sudah kabur dari rumahnya, apalagi sudah diceraikan. Allah mengatakan, "Wattaqullaha rabbakum." Bertakwalah kepada Allah dalam menceraikan dan tatkala diceraikan. Kata Allah, "Wa tilka hududullah." Itulah batasan-batasan Allah. "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah."
Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sehingga banyak kasus perceraian, tidak ada solusi bagi mereka. Tidak ada solusi bagi sang lelaki dan tidak ada solusi bagi sang wanita. Anak-anak terbengkalai, rumah tangga hancur, broken home, kerusakan ekonomi, terjerumus dalam perzinahan, terjerumus dalam perselingkuhan. Semuanya karena tidak bertakwa ketika menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah rumah tangga. Demikian juga masalah kemasyarakatan. Hendaknya dihadapi dengan ketakwaan. Bahkan permasalahan negara hendaknya dijalani dengan ketakwaan, dihadapi dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Namun, sudahkah mereka beriman? Lihatlah kondisi kita, ma'asyiral muslimin. Kita berbicara tentang kaum muslimin dan kaum muslimat. Betapa banyak dari kaum muslimin yang terjerumus dalam praktek riba. Betapa banyak kaum muslimin justru menganggap riba adalah sumber ekonomi yang kuat. Betapa banyak para wanita yang meninggalkan jilbab mereka. Betapa banyak wanita yang mengumbar aurat mereka di jalan-jalan. Bahkan wanita-wanita yang berjilbab, terkadang sebagian mereka hilang rasa malu dari diri mereka. Berjoget-joget di TikTok, menampakkan lekukan aurat mereka, tidak punya malu. Bahkan sebagian lelaki tidak punya rasa cemburu, biarkan istrinya dinikmati oleh pandangan-pandangan lelaki. Dia bangga ketika istrinya bisa membuat ngiler para lelaki-lelaki yang lain. Attaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang strata pemerintahan. Betapa banyak instansi yang berlaku rishwah, riba, berlaku korupsi. Terkadang seorang ingin menjalankan urusan pemerintahan, tidak bisa dia jalankan kecuali harus membayar, menyogok, dan suatu hal yang biasa. Bahkan jika ada pegawai yang jujur dan bertakwa kepada Allah, maka disingkirkan, dilengserkan, dimandulkan kreasinya. Kenapa? Karena dia jujur kepada Allah. Dia ingin mencari rezeki yang halal. Dia tidak ingin dirinya masuk neraka, tidak ingin anaknya masuk neraka. Tetapi dia terjebak dengan sistem yang ada. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin, marilah kita masing-masing introspeksi diri. Kembalilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa-dosa sejauh-jauhnya, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Tahukah Anda apa itu takwa? Takwa dalam bahasa Arab artinya adalah wiqayah, yaitu penghalang. Kata para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina adzaballahi wiqayah, yaitu engkau menjadikan penghalang antara dirimu dengan neraka jahanam. Jaga dirimu jangan sampai terjerumus dalam neraka jahanam. Caranya bagaimana? Dengan meninggalkan seluruh kemaksiatan sebisa mungkin. Seorang penyair berkata, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia berhati-hati, jangan sampai keinjak duri. Duri besar maupun duri yang kecil. Kemudian jangan remehkan dosa-dosa kecil. Ketahuilah bahwasanya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
Jika seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak sangka-sangka, mudah-mudahan itu pertanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jika seorang ternyata menghadapi permasalahan dan tidak ada solusi baginya, maka hendaknya dia curigai ketakwaannya. Karena Allah telah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Di antara dalil akan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu, yaitu anak istrimu untuk salat dan bersabarlah dalam salat. Bersabar dalam salat, bersabar menyuruh mereka untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepadamu. Itu jangan sampai kau sibuk mencari rizki sehingga kau lupa menasihati istrimu yang tiap hari main TikTok, dan kau lupa nasihati anak-anakmu yang tiap hari melihat hal-hal yang haram di medsos. Kau tidak nasihati mereka untuk salat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami yang beri rizki kepada kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, siapa yang bertakwa dengan salat maka Allah akan berikan rizki kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para jin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Seandainya para jin tersebut mereka lurus di atas jalan yang Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah. Bahkan ahlul kitab, kalau mereka beriman, Allah akan beri rezeki kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Sungguhnya ahlul kitab kalau mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dijalankan dengan benar, maka la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka mereka akan makan dari rezeki dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Lihatlah, Allah menjanjikan siapa yang menegakkan hukum-hukum Allah, jangankan kaum muslimin, bahkan ahlul kitab, kalau mereka menjalankan hukum-hukum Taurat dan Injil dengan cara yang benar, maka Allah akan bukakan rezeki pada mereka. Maka sungguh menyedihkan kita dapati sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwasanya solusi terhadap masyarakat adalah dengan meninggalkan Al-Quranul Karim. Kita sedih mendapati sebagian kaum muslimin yang justru meyakini bahwasanya solusi kepada masyarakat dengan memerangi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha dengan hukum-hukum yang mereka buat, lantas mereka memerangi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka menyangka bahwasanya rizki diperoleh dengan membuka pabrik-pabrik bir. Mereka tidak tahu bahwasanya Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Dan bahwasanya penyakit-penyakit sosial akan muncul setelah itu. Rusak-rusaknya anak-anak muda. Rumah tangga menjadi hancur. Mereka menyangka bahwasanya dengan membuka tempat-tempat prostitusi, maka akan menambahkan rizki, masukan bagi masyarakat. Ternyata memang ada pemasukan, tapi setelah itu kehancuran rumah tangga, anak-anak jadi rusak, narkoba tersebar di mana-mana. Mereka mencari solusi bukan dengan ketakwaan, tapi mereka mencari solusi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang Anda cari dengan maksiat bukan solusi, malah akan membawa kebinasaan di dunia dan juga ketika sakaratul maut dan ketika dalam alam barzah. Bukan solusi yang Anda dapatkan, tapi kehancuran, siksaan yang akan Anda dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan takwanya kepada kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.